Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Jatimulya, NPM 0361170036 dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal analisis saya, jurnal internasional yang berjudul Species Composition and Diversity of Ground Bryophytes Across a Forest Age to Interior Gradient. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Masuk pada bahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Lumut tampaknya telah diabaikan dalam banyak studi ekologi, di mana hanya tanaman vaskular atau bahkan tanaman berkayu yang diselidiki untuk mengeksplorasi peran proses ekologi dan keanekaragaman biotik dalam mempertahankan fungsi ekosistem. Sangat jarang ada penelitian yang melaporkan tentang ekologi lumut yang tersebar di Cina Selatan, terutama di daerah subtropis Provinsi Guangdong. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki komposisi spesies, struktur komunitas, keragaman lumut, distribusi lumut, dan menganalisis asosiasi spesies spesifik dari tepi hutan ke interior hutan atau ke dalam hutan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Marmor L., Rolla K., dan Wang S.K. menunjukkan bahwa lumut adalah bioindikator yang baik untuk pencemaran lingkungan. Sedangkan menurut Oliver and J. et al., ahli botani berpendapat bahwa lumut sebagai tanaman darat yang paling awal yang mencerminkan sejarah penyebaran tumbuhan dari berbagai tahap evolusi dalam ekosistem darat. Bengtson F. et al. Menyatakan, disebarluaskan oleh spora, lumut memiliki kemampuan penyebaran yang sangat luar biasa dan akan merespon secara positif terhadap perubahan lingkungan. Objek penelitian dalam jurnal ini yaitu lumut yang berada di Cagar Alam Provinsi Kanghe yang terletak di bagian tenggara Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Metode yang digunakan yaitu metode kuadrat. Pengambilan sampel lumut dilakukan pada plot berukuran 2 hektar yang terbagi lagi menjadi subplot berukuran 20 x 20 meter yang diberi kode P01 hingga P50. Subplot ini dikelompokkan menjadi 3 transek, yaitu pertama transek tepi hutan, kedua transek tengah atau intermediate, ketiga transek interior atau transek dalam hutan. Pengambilan sampel lapangan dilakukan dari bulan September hingga Oktober tahun 2016. Selanjutnya analisis data. Untuk mengidentifikasi lumut, pertama-tama spesimen lumut dikumpulkan, diberi label, dan ditempatkan dalam amplop kertas kraft untuk diidentifikasi di laboratorium menggunakan mikroskop. Sistematika dan nomenklatur mengikuti Bryophyte Flora Bryophyte Guangdong. Selanjutnya, menghitung indeks keragaman struktur. Semua data lapangan dikumpulkan ke dalam tingkat subplot. Untuk menghitung keanekaragaman spesies, menggunakan persamaan indeks Shannon-Wiener. Dan untuk menentukan tingkat dominansi jenis dalam suatu komunitas lumut, menggunakan rumus nilai kepentingan. Selanjutnya, untuk menghitung keanekaragaman fungsional, menggunakan persamaan dispersi fungsional dan entropi kuadrat. Selanjutnya, analisis statistik. Pertama ada analisis klaster 2 arah, yaitu untuk bertujuan mengamati persamaan ekologi atau perbedaan klaster spesies dan asosiasi interspesifik. Yang kedua, prosedur permutasi multi-respon atau MRPP, di mana ini untuk mengevaluasi variasi komposisi spesies lumut di sepanjang gradien tepi hingga interior hutan. Yang ketiga, analisis spesies indikator atau ISA menggunakan metode Dufresne dan Legendre, bertujuan untuk menilai apakah spesies lumut memiliki asosiasi habitat tertentu
dan untuk mengidentifikasi nilai indikator spesies yang berbeda untuk menunjukkan gradien lingkungan. Yang terakhir ada uji Kruskal-Walsh, di mana uji ini adalah alternatif non-parametrik untuk analisis varian satu arah atau ANOVA dan cocok juga untuk menganalisis data ekologi lapangan. Perhitungan analisis klaster 2 arah, MRPP, dan ISA menggunakan PCORD 7.0 paket perangkat lunak untuk analisis multivariat data ekologi. Sedangkan uji Kruskal-Walsh menggunakan software statistik 8.0S. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dalam plot seluas 2 hektar ditemukan 37 spesies lumut tanah dari 33 genus dan 23 famili. Dari total jumlah tersebut, 11 spesies dari 10 genus dan 7 famili merupakan lumut hati, sedangkan 26 spesies dari 23 genus dan 16 famili merupakan lumut. Tidak ada lumut tanduk yang ditemukan. Nah, dominansi ekologi yang tinggi ada di komunitas lumut. Jenis lumut Pseudotassipilum Pohlyaecarpum merupakan jenis yang paling dominan dengan nilai kepentingan sama dengan 25,99, frekuensi relatif sama dengan 15,93, dan tutupan relatif sama dengan 10,06. Selanjutnya dapat dilihat gambar pada slide berikut merupakan distribusi spesies lumut yang divisualisasikan oleh dendrogram klaster 2 arah. Pada gambar tersebut menunjukkan suatu sampel pada transek tengah tidak terdistribusi dalam satu klaster, melainkan tersebar baik pada transek tepi maupun transek interior. Hal ini menunjukkan transek tengah bersifat perantara dalam kondisi habitat bertindak sebagai peralihan antara tepi hutan dan transek interior. Hasil selanjutnya yaitu perubahan keanekaragaman struktural dan fungsional lumut di seluruh transek. Perubahan keanekaragaman spesies dan fungsional menunjukkan penurunan di gradien tepi hingga ke interior. Dapat dilihat pada gambar A, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kekayaan spesies. Pada gambar B, menunjukkan kisaran dalam kekayaan spesies dan indeks Shannon-Wiener sangat menurun dari tepi hutan ke transek interior hutan, dengan kisaran terendah ditemukan di interior hutan. Sedangkan pada gambar C dan D menunjukkan keanekaragaman fungsional, kisaran tertinggi ditemukan di tepi hutan dan juga di transek tengah. Heterogenitas tertinggi keanekaragaman lumut di transek tepi hutan dapat terjadi akibat pengaruh angin dari berbagai arah dalam satu tahun, yang merupakan media utama penyebaran dan kolonisasi benih lumut. Pada transek interior hutan, mitigasi efek angin dengan terhalangnya batang pohon dan dedaunan tajuk mungkin telah menyebabkan keragaman spesies yang lebih rendah. Selain itu, efek tepi yang signifikan ditemukan untuk keanekaragaman fungsional, tetapi tidak untuk keanekaragaman jenis di tepi hutan jika dibandingkan dengan interior hutan. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsional lebih sensitif daripada keanekaragaman spesies dalam mengkarakterisasi gradien tepi hingga ke interior hutan. Selanjutnya, hasil perhitungan prosedur permutasi multirespon atau MRPP. Hasil MRPP menunjukkan bahwa baik transek tepi hutan maupun transek interior hutan memiliki spesifitas habitat yang tinggi untuk komposisi dan distribusi spesies lumut. Bukti lebih lanjut untuk spesifitas habitat dari transek tepi hutan disediakan oleh analisis spesies indikator atau ISA. Bisa dilihat dalam tabel hasil analisis spesies indikator, ditemukan 8 spesies terdeteksi memiliki nilai indikator yang signifikan. 7 spesies diantaranya
berasal dari transek tepi hutan, sedangkan hanya satu spesies yaitu Leucobrium juniperoidum berasal dari transek intermediate atau transek tengah yang secara signifikan menunjukkan nilai indikator maksimum. Spesies indikator yang signifikan adalah representasi dari asosiasi habitat spesies dan spesifitas habitat. Terakhir yaitu kesimpulan. Pola spasial keanekaragaman spesies lumut dan struktur komunitas dalam menanggapi gradien tepi hingga ke interior ditentukan oleh karakteristik habitat serta sifat biologis lumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola keanekaragaman yang mencolok, struktur komunitas, dan asosiasi interspesifik pada lumut tanah berhubungan dengan gradien tepi hingga ke interior. Dan tepi hutan merupakan habitat khusus dengan heterogenitas biotik yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.